bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan sehingga alhamdulillah malam ini kita berkumpul di rumah Ustaz almarhum Ustaz Abdul Khalid, memperingati, mendoakan 1 tahun meninggalnya Ustaz Khalid. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini memberikan cahaya di dalam kubur beliau. Amin amin ya alamin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin libal la yubda'u bismillah fa huwa afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya segala sesuatu perkara, apabila suatu perkara dilakukan oleh seseorang dan seseorang tersebut tidak mengawali perbuatan tersebut dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut akan terhalang daripada keberkahan. Bahkan di dalam kitab Asrar Bismillah disebutkan bahwasanya apabila ada seseorang yang hendak masuk ke dalam rumah, kemudian orang tersebut membaca bismillahirrahmanirrahim, maka iblis berkata, rumah ini bukan tempat saya, tempat huni saya. Kemudian iblis meninggalkan rumah tersebut. Kemudian apabila seseorang ingin tidur, kemudian orang tersebut membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka iblis berkata bahwa tempat ini bukan tempatmu. Dan apabila seseorang membaca bismillah ketika hendak makan atau meminum sesuatu, iblis juga berkata bahwasanya makanan, minuman ini bukan untukku. Namun sebaliknya, apabila seseorang masuk ke dalam rumah tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka iblis berkata ini adalah tempatku. Begitu juga seseorang hendak tidur ke tempat tidur, apabila orang tersebut tidak membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka iblis pun berkata ini adalah tempatku. Dan ketika seseorang meminum atau memakan sesuatu dan tidak membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka iblis yang pertama kali menyentuh, misalnya kalau gelas sehendak meminum minuman misalnya, maka iblis yang menyentuh pertama gelas tersebut, sehingga ketika seseorang meminum minuman tersebut, meminum bekas daripada bekasnya iblis. Olehnya itu, ini kalimat bismillah, kalimat yang sangat mudah kita ucapkan, namun terasa berat bagi kita di dalam mengamalkan perkara membaca bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang berikut kami persilakan kepada Ustaz Muhammad kepada Ustaz. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama yang saya muliakan guru kita bersama kita doakan nasabah, semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga apa yang beliau berikan selama ini menjadi manfaat buat kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Sohibul Bait yang telah memperkenankan kami untuk datang lagi di sini dalam rangka memperingati 1 tahun berpulangnya sahabat kami yaitu Ustaz Khalid. Semoga Allah berikan kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Karena kalau kita melihat perjalanan hidupnya itu, beliau itu disebutkan dengan keseharian-keseharian yang membuat kita itu iri. Kenapa saya bilang kita itu iri? Karena kita bisa lihat saja sekarang ini
kita bisa berkumpul di sini, artinya itu menjadi suatu kecemburuan bagi kita. Beliau di sana sudah meninggalkan kita dengan ciri-ciri yang begitu bagus, berikan ketenangan, sebagaimana yang beliau kabarkan lewat mimpi-mimpi kepada saudara-saudaranya. Jadi di sini perayaan ini adalah peringatan, dikatakan di dalam hadis. Saya pernah mengutip satu hadis yang disampaikan oleh guru kita bersama, kafa bil mauti mau'idhah atau kafa bil mauti wa'idhah. Adalah cukup bagi kita itu kematian sebagai peringatan. Jadi peringatan kematian buat kita, apa yang kita ingat, apa yang kita peringatkan, yaitu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Karena kebanyakan dari kita itu takut akan kematian, sehingga di satu riwayat pernah bertanya sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini apakah di akhir zaman nanti ini kita begitu banyak? Ya, kita begitu banyak. Tapi mengapa kita itu bagaikan makanan yang mau disantap? Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda maksudnya, Rasulullah itu karena kita itu sudah terkena penyakit arwahan. Apa itu arwahan? Hukum dunia, karena semua cinta dunia, terus lantas takut mati. Harusnya kematian itu tidak perlu kita takutkan, namun kita perlu bersiapkan. Jadi saya mengingat salah satu ceramah atau salah satu khotbah yang beliau bawakan terakhir di akhirat saya itu, karena beliau menyampaikan satu makalah dari Bapak salah Sayyidina Abu Bakar. Beliau katakan, man dakhala al-kubra, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seakan-akan itu dia berlayar di lautan tanpa perahu. Dikatakan dalam Al-Quran, tawajjadu mewujud takwa, persiapkanlah bekal, karena sebagai bekal itu takwa. Jadi mungkin hanya itu saja bisa sampaikan. Saya mohon maaf tidak kurangnya, mungkin itu kesalahan dari saya, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ustaz Ulay, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebetulnya saya tidak ingin berbicara. Artinya saya hanya ingin menjadi mustami', menjadi pendengar, karena saya menganggap diri saya belumlah layak untuk memberikan nasihat. Di dalam satu riwayat, Al-Imam Al-Ghazali, beliau suatu kali pernah dimintai nasihat, tapi apa yang beliau jawab? Beliau mengatakan, ammal wa'dhu fala ara nafsi ahlan lah. Adapun memberikan nasihat, maka aku memandang diriku ini tidak layak untuk memberikan nasihat. Fa innal wa'dha zakatun, karena sesungguhnya memberikan nasihat itu seperti memberikan zakat. Wa nisabuhu al-itti'adh, sementara nisabnya adalah sudah ternasihati. Fa
faman la nisaba lahu kaifa yukhriju zakat. Lalu siapa yang hartanya belum mencapai nisab, bagaimana mungkin bisa memberikan zakat? Maka kemudian beliau mengatakan, faman lam yatta'id kaifa ya'idun nas. Lantas orang yang belum ternasihati, bagaimana bisa dia memberikan nasihat kepada orang lain? Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan mari sama-sama kita mengikuti mawidah hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa ala khatamihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sibtahi al-Hasan wal Husain wa ummihim al-batuli zahra'i dawil mafakhiri wal manaqib. Salatan wa salaman daimain abadan sarmada la yuhsihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahihim ladayka an tuzila lana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa 'anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'la al-maratib. Amma ba'da, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitam wa a'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliga khairil anami wa akrimil arwaha minna biliga khairil anami wa akrimil arwaha minna biliga khairil anami wa abligil mukhtar 'anna min salatin wa salami. Qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa batihali syahidun li biftikari falihadha sirru ad'u fi yasari wa asari. Ana 'abdun sura fakhri dinna fakri fittirari. Qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali fatadarakni bi lutfi minka ya maula mawali ya karimal wajhi qad yafnas libari. Qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya sari'al gawthi gawtha minka yudrikni sari'a yahdimul usra wa ya'ti billadhi arju jami'a ya qariba ya mujiba ya alima ya sami'a ya qariba ya mujiba ya sami'a ya alima ila ankal lam azal bil babi waqif fa'alim rabbi wuqufi wa biwadi al-fadli 'akif fa'alim rabbi wuqufi wa li husni zanni ladhi fa huwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula layli wan nahari. Qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari hajatan fi nafsi rabbi faqdiha ya khaira ghadi wa arih sirri wa qalbi min ladhah wa syuwadi fi sururin wa huburin wa idha ma kunta radi falhana wal basu hali wa syiari wa dithari. Qad kafani 'ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور يا نور يا نور وقد قال تعالى في القرآن الكريم قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, sungguh telah datang kepada kalian qad ditahqiq masuk di fi'il madi artinya penegasan. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, satu cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata, Al-Quran. Al-Imam Tabari Sayyidul Mufassirin, beliau menafsirkan makna nur, al-murad bin nur fi hadhil ayah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut tidak lain ia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cahaya ini hanya berupa kiasan atau perumpamaan? Sudah dijawab tadi dalam salawat, namanya salawat An-Nur Al-Dhati. Salawat An-Nur Al-Dhati. Nabi Muhammad itu cahaya zat, bukan sifat, bukan perumpamaan, bukan istilah. An-Nur Al-Dhati, cahaya Zatiyah. Ini sifat salawat diubah oleh Imamul Arifin wal Kutub wal Ghauf Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Salawat kedua dari Habib Umar. Ya, beliau dapat sifat salawat itu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ditutup dengan wahai cahaya, cahaya zati, cahaya hakiki, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di bulan yang masih kita berada di akhir bulan Sya'ban, yang dikatakan Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-ulama Sya'ban syahru salati ala khairil anam. Bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada sebaik-baiknya manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu orang-orang yang rajin salawat, termasuk almarhum meninggal di bulan salawat, meninggal di bulan Sya'ban. Gak ada yang kebetulan, ya, apalagi banyak kabar mimpi-mimpi yang baik, ya, dari ayah beliau. Itu pertanda jalan beliau jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau salawat jangan lupa salam. Ayat tadi diturunkan di bulan Sya'ban, perintah salawat. Allah mengajarkan cara bersalawat kepada Nabi yang paling sempurna. Ada lafaz salawat dan ada lafaz salam, taslimah, ya. Sehingga jangan hanya
kita mengucapkan salawat lupa membaca salam. Begitu juga lupa membawa nama keluarganya. Ya, salawat yang Nabi ajarkan itu, yang langsung Nabi ajarkan, itu salawat kepada Nabi dan keluarganya, wa alihi. Imam Ghazali itu dikisahkan dalam hikayat. Imam Ghazali ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, di awal-awal penulisan itu, ketika mengutip hadis Nabi, beliau hanya menulis qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi, tanpa menuliskan salam. Awal mula kitab Ihya. Sampai selesai kitab Ihya, seluruh isi salawat kepada Nabi hanya sebatas lafaz as-salatu, tanpa ada lafaz salam. Di malam harinya itu Imam Ghazali bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Imam Ghazali bahwa anta lam tukmil as-salata alaihi. Anta lam tukmil as-salata alaihi. Wahai Muhammad, nama beliau Muhammad. Imam Ghazali nama aslinya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Saking cinta sama Nabi Muhammad SAW, semuanya Muhammad. Kata Nabi, ya Muhammad, lam tukmil as-salata alaihi. Salawat kamu itu belum sempurna. Kata Nabi, salawat yang kamu tulis itu belum sempurna kepadaku. Kemudian Imam Ghazali bertanya, wahai Rasulullah, kurangnya di mana? Kata Nabi, kurangnya di salam. Bangun dari tidurnya, setiap lafaz salawat beliau tambahkan lagi dengan salam. Makanya ulama-ulama solehin, Imam Suyuti melarang pakai singkatan kalau salawat di dalam tulisan. Solam, ya, itu banyak dapat tegur. Ulama-ulama yang menulis singkatan salawat kepada Nabi ditegur langsung oleh Nabi dalam mimpi. Ya, harus ditulis secara jelas. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini luar biasanya ya Ustaz Walid, karena banyak lisannya basah membaca salawat, membaca qasidah, meninggal di bulan salawat, di bulan Sya'ban. Nah, ini perlu dicontoh, bukti nyata di hadapan kita. Gak ada yang kebetulan. Ulama sepakat itu, kitab Kanjun Najah wa Surur, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan turunnya ayat perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, salawat ini juga bukan hanya sekedar ucapan. Memang benar, yang membaca salawat sekalipun tidak menghadirkan hati, tetap diterima oleh Allah salawat tersebut. Adimi salata ala nabi faqabulu hatman min ghairi taraddudin a'maluna bainal qubuli wa raddiha siwa as-salata ala nabi Muhammadin atau kama qala fi syiar. Dikatakan bahwa salawat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap amalan bisa ditolak, tapi salawat kepada Nabi pasti Allah terima. Akan tetapi kita harus berusaha juga menghadirkan hati kita ketika mengucapkan salawat dan menyebut nama agung, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita punya koneksi hubungan dengan beliau. Bukan sekedar hanya dapat pahala, kita pengen salawat kita ini membuat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya sekedar cari pahala, ya itu levelnya masih di bawah. Tapi tujuan kita bersalawat adalah burhanul mahabbah, bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika seseorang mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu banyak disebut oleh man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu selalu disebut namanya. Kita kalau mengaku cinta kepada Nabi, pasti setiap hari yang kita bicarakan, yang kita sebutkan, yang kita baca, yang kita lihat, semuanya berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah demikian, kita pasti dapat balasan cinta. Ya. Nabi kalau balas cintanya kita, diumpamakan kita kasih Nabi satu cinta, Nabi balas 2 cinta. Kita kasih Nabi 3 cinta, Nabi balas 6 cinta.
Kita kasih kepada Nabi 50 cinta, Nabi balas 100 cinta. Karena Nabi lebih mencintai umatnya, bahkan lebih mencintai umatnya melebihi diri beliau sendiri. Itu Raufur Rahimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tibrizi, mengatakan yajuz riba fil hub, faman a'taka hubban ruddahu bi'afain. Riba dibolehkan dalam masalah cinta. Siapa yang memberikan padamu satu cinta, balaslah dia dengan 2 cinta. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai beliau 1 cinta, beliau akan membalas dengan 2 cinta. Nah, kalau Nabi sudah mencintai kita, semua hal pasti berurusan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu ulama diberikan julukan Muhibbun Nabi, pencinta Nabi. Ya, semua ulama dan kaum salihin mencintai Nabi, tapi ada beberapa ulama yang memang qada umrahu, yang menghabiskan umurnya, wa badzala juhdahu, dan menggerahkan seluruh kekuatannya hanya membahas Nabi Muhammad. Hampir seluruh kitab yang ditulis oleh beliau, mu'azzamu kutubihi, itu bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama tidak asing ya, Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani nama beliau. Kalau beliau diteliti kitab-kitab yang beliau tulis, paling banyak tentang Nabi, tidak yang lain. Hanya beberapa kitab saja yang lain, tapi hampir keseluruhan kitab yang beliau tulis itu hanya membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diberikan julukan Muhibbun Nabi, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang sejarah Nabi, beliau punya kitab yang ditulis Al-Anwar Al-Muhammadiyah Minal Mawahib Ladunia. Itu membahas sirah Nabi. Beliau juga menulis kitab tentang sifat-sifat Nabi, karakteristik Nabi, berjudul Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Beliau juga menulis kitab tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar. Beliau menulis juga tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Hujjatullah 'alal alamin. Beliau juga menulis kitab tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Al-Majmu'atu An-Nabhaniyah fil Madaih An-Nabawiyah. Bahkan beliau menulis kitab tentang khusus salawat, kumpulan salawat dan khasiat-khasiat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, dan juga kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat. Bahkan beliau menulis kitab tentang kumpulan doa-doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Riyadul Jannah. Itu semua berbicara apa? Berbicara hanya Nabi Muhammad, tidak yang lain. Beliau habiskan umurnya hanya untuk membahas, hanya untuk menyebutkan sosok figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau juga dibalas cintanya oleh Nabi Muhammad. Siapa yang berurusan dengan Al-Ghadi Syekh Yusuf Nabhani, maka dia berurusan langsung dengan Nabi Muhammad. Dulu ada ulama, saya tahu kitabnya, tahu nama ulamanya, tapi saya tidak perlu sebut nama beliau. Beliau juga ulama, sudah meninggal, sezaman dengan Syekh Yusuf Nabhani. Menulis kitab yang isinya mengkritik Syekh Yusuf Nabhani, mengkritik. Kemudian kitab ini tersebar sampai ke Mesir. Di Mesir itu ada satu rajulun sholihun, seorang laki-laki yang soleh. Saking solehnya dia itu sering ya setiap malam mimpi berjumpa Rasul. Tiap malam, kulla laila, ya, setiap malam mimpi Nabi. Nah, kita ini kalau belajar belum mimpi Nabi ya masih kurang kita. Ada yang kurang. Ya, makanya jangan merasa puas. Terus perbaiki diri sampai bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada rajul saleh, ya, setiap malam bermimpi Nabi. Tapi pada satu ketika tidak pernah lagi mimpi Nabi. Sampai waktu yang cukup lama, bingung dia. Ibadahnya sebagaimana biasa dia rutinkan, amalannya demikian, akhlaknya, hatinya juga dia jaga dengan baik.
Tapi kok bisa saat ini sudah tidak bisa bermimpi berjumpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menanti-nanti waktu yang cukup lama sampai dapat kesempatan kembali bermimpi Rasul. Dalam mimpinya itu beliau sangat senang karena sudah lama tidak bermimpi Rasul. Kita ini ya Allah masih banyak hujub, masih banyak hijab, hati kita masih kurang bersih, lidah kita masih ada dosanya, mata kita masih ada dosanya. Makanya kita terhalangi tidak bisa melihat Nabi. Padahal Nabi itu ada setiap hari. Wa'alam anna fikum Rasulullah dalam Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah senantiasa ada di tengah-tengah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita yang terhijab. Nah ini malam itu dia bermimpi. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, apa gerangan yang menghalangi diri saya? Sudah lama saya menanti bermimpi denganmu, baru sekarang ini bisa bertemu. Padahal sebelumnya saya bermimpi denganmu setiap saat. Kata Nabi apa? Kamu tahu sebab kamu tidak bisa bermimpi melihat aku lagi? Iya wahai Rasul. Kata Nabi, karena di dalam rumahmu ada kitab yang mencela Yusuf Nabhani. Di dalam rumahmu ada kitab yang mencela Yusuf Nabhani. Lihat urusannya dengan Nabi Muhammad. Kalau ini hamba dicintai oleh Rasulullah, dia tidak berurusan dengan Syekh Yusuf Nabhani lagi, tapi dia langsung berurusan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita cari di dunia ini. Dapat ridhonya Rasul. Dapat ridhonya Allah. Ridhonya Rasul pasti dapat ridhonya Allah. Mendapatkan ridhonya Allah pasti mendapatkan ridhonya Rasul. Dia bisa dipisah. Anta babullah ayyumrin ata Allah min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Nabi Muhammad pintu menuju kepada Allah. Siapa yang ingin dekat kepada Allah tidak lewat pintu tersebut, maka dia tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cari ini ridhonya Allah, ya. Jangan cari ridho manusia, capek. Ridho nas goyatun la tudrak. Ya, ridhonya manusia adalah satu hal yang tidak bisa digapai. Tapi yang kita cari ridhonya Allah. Anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kau tujuanku, kau yang dicari. Berikanlah padaku ya Allah cinta padamu, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini lihat bagaimana Nabi membela Syekh Yusuf Nabhani. Nah alhamdulillah ini sekarang sudah 1 tahun, tidak terasa waktu. Ya, yang dimana tahun kemarin kami juga pada waktu itu posisinya sedang umroh dengan beberapa sahabat, Bapak Iwan, Pak Munawar itu, dengan kabar waktu sudah tiba di Jakarta bulan Sya'ban. Nah, jadi sekarang ini ibaratnya seperti hauliyah. Ya, sudah 1 tahun biasanya para ulama itu memperingati kembali haul namanya. Ya, ini bukan perkara yang bid'ah. Nabi sendiri yang mengajarkan hal ini. Imam Al-Waqidi, Imam Zahabi sering mengutip riwayat Imam Al-Waqidi, walaupun ulama hadis lainnya banyak mengatakan beliau bermasalah. Tapi riwayat ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Jadi Imam Al-Waqidi meriwayatkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru maqbara syuhada'i Uhud kulla sana. Nabi selalu berkunjung ke pemakaman-pemakaman para syuhada Uhud setiap tahun. Jadi beliau buat jadwal setiap tahun datang ke kuburan para syuhada yang ada di Uhud. Kemudian beliau mendoakan itu. Bahkan ada satu riwayat dari Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari sahabat, ya, sangat bersambung kepada sahabat Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Itu mengatakan, "Allimu abna'akum siyarul abtal." Ajarkan anak-anak kalian sejarah-sejarah para pahlawan. Kalau para pahlawan saja disuruh diajarkan bagaimana para aulia usholihin, bagaimana para sahabat, bagaimana ahli bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasanya setelah Nabi, ya, Nabi masuk ke wilayah Uhud, di sela-sela bukit tersebut, itu Nabi membacakan salam.
Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqba. Fa ni'ma uqba ad-dar. Ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Ini kutipan dari ayat surat Ar-Ra'd yang artinya salam bagi kalian. Lafaz kalian itu orangnya ada. Orangnya masih hidup di alam mereka. Dan mereka merespon apa yang dijawab oleh Nabi. Nabi faham betul kehidupan di alam barzah bukan akhir dari segala kehidupan. Justru mereka berpindah ke alam yang lebih dekat ke hakikat kehidupan. Ini saat ini bukan hakikat kehidupan. Akhirat hakikat kehidupan. Yang di barzah mereka punya kehidupan. Bukan. Makanya Nabi menggunakan lafaz alaikum pada kalian. Seakan-akan mereka itu hadir di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima sabartum, kata Nabi, salam bagi kalian sesuai apa yang dahulu kalian sabar di dunia. Fa ni'ma uqba ad-dar. Maka sebaik-baiknya rumah ada di akhirat. Ini rumah yang di sini bukan sebaik-baiknya rumah. Bakal kita tinggal semuanya. Ya. Bukan hak milik, hak menggunakan. Karena kalau milik gak bisa hilang. Tapi realitanya akan meninggal dan menjadi waris. Sertifikat akan berganti nama. Hanya begitu saja hidup di dunia. Tapi kalau yang di akhirat itu rumah yang abadi. Makanya Allah Ta'ala mengatakan sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di akhirat. Maka kita punya rencana, punya perumahan di surga. Jangan hanya rencana perumahan di dunia, perumahan di surga. Bagaimana caranya untuk dapat perumahan atau rumah di surga? Caranya hanya satu. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti yang diajarkan oleh para ulama kaum muslimin. Walzam kitabullah watba' sunnatan waqtad hadakallah bin asnaf. Kemudian Nabi wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, melanjutkan setiap tahun berkunjung ke pemakaman syuhada Uhud. Di masa Sayyidina Umar dilanjutkan oleh Sayyidina Umar setiap tahun. Sampai di masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Di masanya Imam Ali tidak dilanjutkan karena Imam Ali pindah ke Irak. Kalau Imam Ali masih tetap di sana pasti berkunjung, tapi Sayyidina Ali pindah ke Irak. Kemudian ada yang lebih kuat lagi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad, lahu syawahid fi Sahih Muslim, punya penguat hadis dalam riwayat Muslim. Nabi di malam nisfu Sya'ban, waktu itu di rumahnya Sayyidah Aisyah, tengah malam ini Sayyidah Aisyah bangun, lihat di samping, di kasur, di tempat tidur Rasulullah sudah tidak ada. Faqadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya tidak mendapati Nabi. Fakharajtu, maka saya keluar dari rumah. Karena rumahnya Nabi dekat dengan pemakaman Baqi, tidak jauh. Keluar Sayyidah Aisyah. Waktu keluar, ternyata ditemukan Nabi sedang ada di Baqi, tengah malam, di kuburan. Sedang mengangkat kepala, melihat ke langit sambil mengangkatkan kedua tangan dan seraya berdoa. Kemudian singkat daripada riwayat, Nabi mengatakan ketika Sayyidah Aisyah hadir, wahai Aisyah, ini malam-malam mulia. Inna Allah Ta'ala yanzilu lailata nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri kalb. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat khusus di malam nisfu Sya'ban. Dan di malam ini Allah mengampuni dosa-dosa orang sebanyak bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh suku Kalab. Suku Kalab adalah satu suku di Arab yang punya kambing paling banyak. Sebanyak itu Allah ampuni. Nah, ini dilakukan di tengah malam, ziarah ke makam Baqi di waktu tengah malam. Jadi setiap tahun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ulama mengadakan satu acara, tujuannya bukan mengingat kematian, tidak, mengambil keteladanan, mendoakan, bersilaturahmi. Ini yang menjadi inti, bukan mengenang kematian. Gak ada dalam haul mengenang kematian.
yang kita baca biografinya, yang kita adakan doa, yang kita adakan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dilakukan oleh Ustaz Khalid. Beliau sudah mengukir kehidupannya dengan punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Orang yang punya hidupnya keterikatan dengan Rasulullah SAW, insya Allah di alam sana, ini orang ini yang pasti pertama dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Pepatah mengatakan ya, hidup kita ini cerita. Ukirlah cerita kita yang baik agar dikenang orang dengan kebaikan, sehingga dapat tersalurkan doa, dapat tersalurkan kebaikan yang kita tinggalkan. Ya, Ibnu Duraid Al-Azdi mengatakan wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasana liman wa'a. Sesungguhnya seseorang itu hanya cerita setelah dia meninggal, maka jadikanlah cerita hidupmu cerita yang baik bagi orang nanti yang mengenangnya. Kata Syauqi Bik, Ahmad Syauqi Bik, sastrawan besar Mesir, mengatakan innal hayata dakaiku wa thawani farfa' li nafsika ba'da mautika dzikraha fa dzikru lil insani umrun thani. Hidup hanya perputaran waktu, menit, detik ke menit. Dan angkatlah dirimu sesudah wafatnya engkau dengan kenangan baik, karena kenangan baik itu adalah umur kedua bagi manusia. Lihat, beliau sudah meninggal setahun lalu, tapi sebab beliau kita berkumpul di dalam kegiatan yang baik. Ini pahala semuanya mengalir kepada beliau. Ini sebabnya. Maka buat kenangan baik. Jangan letakkan hati kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, membenci, iri, sombong, ujub. Tapi buang semua itu, isi di dalam Nabi Muhammad. Kalau sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati, semua kotoran akan hilang. Kalau sudah ada Nabi Muhammad di hati kita, cahaya Allah akan dimasukkan ke dalam hati kita. Kalau dalam hati kita sudah ada Nabi Muhammad, maka akhlak kita akan menjadi baik. Kalau dalam hati kita sudah ada Nabi Muhammad, maka lisan kita yang kita ucapkan semuanya kebaikan. Kalau dalam hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Allah memandang diri kita dengan berkah adanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu salawat, saya tutup. Salawat ini munjiat. Ada satu salawat namanya salawat munjiat. Tapi hakikatnya salawat, semua salawat, mau salawat naria, salawat tipil kulub dan lain-lainnya, intinya salawat. Fungsi utamanya itu adalah penyelamat. Ada kitab klasik karangan Syekh Abdul Muhammad Baba berjudul Al-Majmu'ah Al-Mubarakah. Ya, kitab ajib tentang kumpulan salawat. Ya. Itu diceritakan ada seorang pemuda di yaumil kiamah nanti sudah diseret oleh malaikat, ingin dimasukkan ke dalam neraka. Jadi timbangan amalnya, dosanya lebih banyak daripada pahala kebaikannya, sehingga malaikat segera langsung menarik dia, memasukkan ke dalam neraka. Ternyata pada saat itu tiba-tiba muncul sesosok seorang laki-laki tampan, mengatakan, wahai malaikat, berhenti sebentar. Kata malaikat, kami diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan orang ini ke dalam neraka, sebab timbangan amalnya, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Tiba-tiba terdengar suara, ya malaikat ati Muhammadah, wahai malaikat taati Nabi Muhammad. Ini pemuda ini sudah tidak fokus lagi kepada sosok lelaki tersebut, karena dia sudah melihat neraka, sudah takut. Jadi dialog antara malaikat dengan Rasulullah SAW itu dia tidak bisa menyimak. Maka malaikat pun mentaati. Kata Nabi Muhammad SAW, timbang kembali amalnya. Lihat saking baiknya satu orang. Ini orang pelaku pendosa di dunia, tapi punya kelebihan senang salawatan, senang membaca salawat. Akhirnya Nabi katakan timbang kembali amalnya. Pemuda itu pun dihadirkan di hadapan mizan, timbangan amal. Kemudian ditimbang. Ternyata memang benar dosanya lebih banyak. Kemudian Nabi mengambil kartu bitaqah. Kartu itu ditaruh di timbangan kebaikan.
saat itu juga timbangan kebaikan menjadi lebih berat dan dosa pun menjadi ringan. Sehingga timbangan amalnya, hasanatnya lebih berat. Maka kata malaikat, wah kalau sudah begini berarti dia di surga. Pemuda ini heran, kamu siapa? Dia tidak kenal, tampan indah. Maka dijawab, saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu kartu itu yang saya letakkan di timbangan kebaikan itu adalah kartu yang isinya catatan pahala salawatmu ketika kamu bersalawat kepadaku di dunia. Saya simpan untukmu di saat-saat kritis seperti ini untuk menjadi syafaat bagimu. Maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga dengan barokah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mungkin terakhir dari saya, ya, kita tutup dengan membaca doa, setelah itu membaca salam kepada Ahlul Bait Rasul. Ya. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbun wa yuhibbuna. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Rasulullah. ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Aba Fatimah. ya Aba Fatimah. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Jaddal Hasan. ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Jaddal Husain. ya Jaddal Husain. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Jaddal Zainab. ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki. Assalamu alayki Ya Sayyidah ya Sayyidah Fatimah Fatimah binta Rasulillah. binta Rasulillah. Assalamu alayki. Assalamu alayki Ya Ummul Hasan. ya Ummul Hasan. Assalamu alayki. Assalamu alayki Ya Ummul Husain. ya Ummul Husain. Assalamu alayki. Assalamu alayki Ya Umma Zainab. ya Umma Zainab. Assalamu alayki. Assalamu alayki Ya Ummul Mu'minin. ya Ummul Ya Mu'minin. Sayyidah ya Sayyidah Khadijah Khadijah binta Khuwailid. binta Khuwailid. Assalamu alayki. Assalamu alayki Ya Umma Fatimah. ya Umma Fatimah. Assalamu alayki. Assalamu alayki Ya Umma Rasulillah. ya Umma Ya Rasulillah. Sayyidah ya Sayyidah Aminah Aminah binta Wahab. binta Wahab. Assalamu alayka. Assalamu Ya alayka Aba Rasulillah. ya Aba Ya Rasulillah. Sayyidi ya Sayyid Abdullah Abdullah ibn Abdul Muttalib. ibnu Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamu Ya alayka Amiral Mu'minin. ya Amiral Ya Mu'minin. Ali bin Abi Thalib. ya Ali ibn Abi Thalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Abul Hasan. ya Abul Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Abul Husain. ya Abul Husain. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya Aba Zainab. ya Aba Zainab. Assalamu alaikum. Assalamu alaykum Ya Ummat Muhammad. ya Ummat Fi Muhammad masyarikil ard fi masarikil wa ard magharibiha. wa magharibiha Ahya'i minkum al ahya'i wal minhum amwat. wal anwar Wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa wa barakatuh. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah Muhammad Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita tambah lagi dengan kalimat tauhid agar kita meninggal
iman kita terjaga hingga husnul khatimah, tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh manusia, tidak diganggu oleh bangsa jin, tidak diganggu oleh segala yang buruk, nafsu wa syahwat wal hawa. Ya, Nabi pernah mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Qalu ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami merenovasi, memperbaiki kembali iman kami? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawm huwa fi shan. La ilaha illallah kullu wa misan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. Wa min fitnati syaitan. Ya hakim al-ihsan. Kabati alaina min ihsan. Ihsan al-qadir. Ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin.